Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib, Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya kepada kita bisa menjalankan salat maghrib dengan berjamaah, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis taklim kita yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, akan menyampaikan tentang keutamaan bulan-bulan haram. Kapankah bulan-bulan haram itu? Ternyata kita di hari ini sudah berada di bulan haram tersebut, yaitu kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Ya, kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, insyaallah hari ini tanggal 9, ya, kalau nggak salah ya, tanggal 9 Zulqa'dah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, telah Allah sediakan bagi kita. Di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah bulan Ramadan yang telah berlalu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan-bulan haram ini. Bulan-bulan haram ini yaitu disebut juga dengan bulan-bulan haji, ya, bulan-bulan haji. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa, dan seterusnya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa al-hajju ashhurum ma'lumat. Maka apakah yang dimaksud dengan ashhurum ma'lumat? Ashhurum ma'lumat ini adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya, meskipun bulan Syawal ini yang kemarin itu bukan termasuk bulan-bulan haram. Yang termasuk bulan-bulan haram adalah bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa bulan-bulan haram itu ada 4, ya. Bulan-bulan haram itu ada 4, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan juga bulan Al-Muharram. Ini yang berurutan. Kemudian satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya masa-masa ini telah berputar sebagaimana yang telah Allah ciptakan kahayatihi, yaitu berputar sesuai dengan keadaannya, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 sahran, 1 tahun itu terdiri 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan itu berturut-turut. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabun. Ya, kemudian bulan Rajab. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini dalam hadisnya yang sangat jelas tadi. Dan ini pula yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan termaktub di dalam kitab Allah pada semenjak Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya terdapat 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Ini menunjukkan bahwa ya, tidak ada sesuatu pun dari urusan manusia ini kecuali telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, kecuali telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai jumlah bilangan bulan dalam setahun pun itu termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ini menjelaskan bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim yang tadi ya. Maka hadis Bukhari Muslim yang telah kita sebutkan sebelumnya itu merupakan penjabaran dari ayat ini ya. Dalam ayat ini disebutkan ada 4 bulan haram. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa saja bulan-bulan haram tersebut, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab. Ya, jadi kemuliaan bulan Rajab ya, itu disebutkan setara dengan 3 bulan haram yang lainnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala
di dalam kitab tafsir beliau, ya, tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan sebuah penjelasan tentang ayat ini. Ya, langsung saya bacakan saja terjemahannya. Beliau mengatakan, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Beliau mengatakan sesungguhnya adanya bulan-bulan haram yang berjumlah 4 itu, yang mana 3 berturut-turut, ya, adalah untuk keperluan, untuk kepentingan ibadah haji, ya. Untuk kepentingan ibadah haji dan ibadah umrah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 1 bulan sebelumnya, yaitu bulan Zulqa'dah, ya. Allah muliakan bulan itu, Allah haramkan bulan itu dikarenakan apa? Dikarenakan manusia dilarang berperang di bulan tersebut, ya. Dilarang berperang di bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Ketika diharamkan perang dalam bulan Zulqa'dah, ini disebabkan untuk keamanan jamaah haji ketika berangkat menuju Baitullah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman dahulu, ya. Zaman dahulu peperangan itu ada 2. Jihad itu ada jihadut talab dan jihadud dafa'. Ya. Kalau jihadud dafa', yaitu jihad untuk mempertahankan diri, itu kapanpun disyariatkan. Kapan saja diserang kaum muslimin oleh orang-orang kafir, maka harus membela, harus mempertahankan kaum muslimin, harus mempertahankan daerah kaum muslimin. Adapun jihadut talab, jihad yang bersifat infansi, artinya untuk menyerang musuh-musuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jangan menyerang musuh di bulan-bulan ini, di bulan-bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ketika bulan Zulqa'dah, agar jamaah haji yang berangkat dalam keadaan aman, ya. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini manusia yang ada di Baitullah, di Haramain, mereka sibuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian diharamkan setelahnya, ya, wa hurrima ba'dahu syahrun, dan diharamkan setelah bulan Dzulhijjah 1 bulan lagi, di bulan Muharram, agar supaya jamaah haji bisa pulang kembali ke negerinya masing-masing dalam keadaan aman, ya. Adapun bulan Rajab, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, adapun bulan Rajab, maka bulan Rajab itu berada di tengah-tengah tahun. Diharamkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala agar di bulan tersebut mereka yang dari jauh-jauh itu bisa umrah dalam keadaan aman, ya, umrah di bulan Rajab, ya. Sehingga mereka aman ketika berangkat dan aman ketika pulangnya. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa keutamaan bulan haram ini, ya? Apa keutamaan bulan-bulan haram ini? Maka selain yang telah kita sebutkan bahwa bulan-bulan haram ini adalah disebut juga dengan bulan-bulan haji, ya. Maka juga di bulan ini itu dosa-dosa dilipat gandakan, sebagaimana ketaatan-ketaatan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan tadi dalam ayat surat At-Taubah ayat 36,
Setelah Allah menyebutkan jumlah bilangan bulan dalam setahun, kemudian dijelaskan ada 4 bulan yang diharamkan, maka diakhiri dengan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maka hendaknya kita memuliakan bulan ini, menyambut bulan-bulan ini dengan kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh perbuatan zalim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kezaliman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu, ya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman akan menjadi kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Intinya bahwa kapanpun berbuat zalim itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang haram. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut, maka ini menunjukkan dosanya lebih besar, ya. Kemudian keharamannya juga lebih besar. Ini sama halnya dengan kalau ada sebuah kezaliman atau perbuatan maksiat itu dilakukan di negeri haram, ya, dilakukan di Mekah ataupun dilakukan di Madinah, atau perbuatan dosa dilakukan di masjid, ya, atau di tempat-tempat yang mulia ataupun di waktu-waktu yang mulia, maka tentunya dosanya lebih besar, ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal, ya. Banyak perkataan-perkataannya dinukil di dalam kitab tafsir para ulama. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara makhluk-makhluknya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih di antara para malaikat ada yang menjadi utusan-utusan sebagaimana malaikat Jibril. Dan juga Allah memilih di antara manusia menjadi para nabi dan para rasul. Allah juga memilih di antara perkataan-perkataan manusia, yaitu zikirnya. Allah memilih zikir di antara seluruh perkataan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih di antara permukaan bumi ini masjid-masjidnya, maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara bulan-bulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan dan juga bulan-bulan haram. Ya, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hari-hari itu memilih hari Jumat, sebagaimana Allah juga memilih di antara malam-malam itu malam Lailatul Qadar. Ya. Maka terakhir beliau mengatakan fa'azzimu ma 'azzamallah, maka hendaknya kalian mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama ta'zimal umuri bima 'azzamaha Allah bihi 'inda ahlil fahmi wa ahlil aqli. Karena sesungguhnya mengagungkan perkara-perkara sesuai dengan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dipahami oleh orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sesuatu, maka hendaknya kita agungkan perkara tersebut.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu, maka hendaknya kita mencintai perkara tersebut, ya. Sebagaimana kita ini alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa salat berjamaah di masjid, ya. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai masjid. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu, maka hendaknya kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi indallahi ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Lokasi di antara negeri-negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, ya. Ahabbul biladi indallahi masajiduha. Ya, lokasi sebuah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Maka upaya kita dengan melakukan salat berjamaah, dengan kita senang untuk ke masjid, maka ini mudah-mudahan kita telah berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan di dalamnya, ya. Di antara disebutkan adalah dari 7 golongan ini, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini termasuk usaha kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempelajari adanya bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang mulia ini, agar kita bisa memuliakannya, agar kita bisa mengagungkan bulan-bulan tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada keutamaan-keutamaan yang lain yang ingin saya bacakan, ingin saya sebutkan. Di antara keutamaan-keutamaan bulan haram yang lain, selain tadi kita sudah sebutkan bahwa yang pertama, ya, bahwa amalan-amalan haji itu semuanya terletak di bulan-bulan haram ini, ya. Dalam firman Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, ya, haji itu terletak pada bulan-bulan yang telah diketahui. Kemudian bahwa bulan ini yang kedua bahwa bulan ini seluruh ketaatan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kezaliman juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena disebutkan larangan secara khusus di bulan ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya. Nah, di antara kemuliaan yang lain, yang ketiga berarti, ya, bahwasanya di dalam bulan-bulan haram ini ada puncaknya nanti, yaitu ketika kita masuk pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sekarang ini kita ada di bulan Dzulqa'dah, ya.
Secara umum kita muliakan dengan ketaatan-ketaatan, kita hindari kezaliman-kezaliman dan perbuatan-perbuatan dosa di bulan ini. Maka puncaknya nanti ketika kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Ya. Maka bulan Dzulhijjah ini, permulaan bulan Dzulhijjah ini, kalau bulan Ramadan itu puncaknya 10 terakhir, maka bulan-bulan haram ini puncaknya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, tidak lama lagi, berarti kira-kira kurang sekitar 20 harian. Ya, 20 harian ke depan kita akan memasuki hari-hari yang paling mulia dalam setahun. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, itu sebuah hadis yang sangat agung, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada di antara hari-hari, ya, dalam setahun ini maksudnya, tidak ada di antara hari-hari yang mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini. Ya, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, ya, tidak pula dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Karena para sahabat itu paham bahwa amalan yang paling puncaknya dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok dari semua urusan hendaknya kita Islam, yaitu berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'amuduhu as-shalah, dan tiang dari semua urusan agama ini adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak dari urusan agama ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat paham bahwa amalan yang paling puncaknya adalah jihad fisabilillah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada hari-hari, ya, ada hari-hari yang mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang lain, yaitu tidak bisa mengalahkan al-ayyamul 'ashr, ya, min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di dalam 10 hari ini. Maka termasuk jihad, kecuali, ya, Rasulullah mengecualikan, ya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan membawa hartanya dan membawa jiwanya dan hartanya, dan tidak kembali satupun dari itu. Artinya dia mati syahid, hartanya habis, ya. Jiwanya hilang, artinya mati syahid, hartanya juga habis. Ini yang tidak bisa dikalahkan, ya, tidak bisa dikalahkan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita di hari-hari ini mempersiapkan ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah yang kita amalkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini saking mulianya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan menyebut 10 hari tersebut, yaitu di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr
wal fajr demi waktu fajar, walayalin ashar demi hari yang jumlahnya 10, ya, dan demi 10 hari, ya, 10 hari. Wasyaf'i wal watr, para ulama mengatakan wasyaf'i yaitu yang genap, ya, demi yang genap, wal watr demi yang ganjil, ya. Di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa asy-syafa' ini adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah, wal watr ini adalah ganjil yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dengan demikian, ya, 10 hari pertama itu sangat mulia karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan perkara-perkara yang mulia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa saja yang dapat kita amalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka semua amalan, ya, semua amalan yang telah disyariatkan, semua amalan yang telah diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, baik yang haram maupun yang makruh, ya, dan seluruh ketaatan-ketaatan dan seluruh upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita persiapkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini termasuk, ya, puncak dari kemuliaan bulan-bulan haram. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang mulia, di antara waktu-waktu yang mulia di bulan-bulan haram ini adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ada puasa Arafah. Yang ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka Rasulullah menjawab, ahtasibu ayyukaffiras sanatal madiyata wal baqiyah. Aku berharap puasa Arafah itu akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa jemaah kaum muslimin. Jadi amalan-amalan yang terdapat di bulan-bulan haram ini amalan-amalan yang luar biasa. Di antaranya adalah puasa Arafah. Ya. Kemudian di antara hari-hari yang juga termasuk hari-hari mulia, yang di sana kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dan tasbih, ya, yang kita kenal dengan takbiran, ya, itu terdapat di hari-hari tersebut, ya, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, ya, tanggal 13, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, inna a'dhamal ayyami 'indallahi ta'ala yaumun nahr. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, yaitu hari penyembelihan kurban. Yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Dan juga amalan yang paling mulia di hari tersebut adalah mengalirkan darah dari darah-darah kurban. Kemudian summa yaumul qar. Ya, yaumul qar ini apa yaumul qar? Yaumul qar ini adalah pada tanggal 11, ya, Dzulhijjah, yang mana saat itu jamaah haji sedang menetap di Muzdalifah, ya. Tanggal 11, ya, sudah selesai menyembelih, kemudian yaumul qar itu besoknya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi amalan-amalan sangat mulia, amalan-amalan di bulan-bulan haram ini sangat banyak, di antaranya yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian di bulan Muharramnya, ya, di bulan Muharramnya juga ada puasa puasa Asyura. Ya.
Di bulan Muharram ada puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Al-Muharram, ya, 10 Al-Muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau berniat untuk berpuasa pada tanggal 9-nya juga, ya, yaitu dikenal dengan puasa Tasu'a, ya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melakukan puasa Tasu'a, tapi beliau sudah berniat, ya. Beliau mengatakan, idza ishtu ila qabilin la asumanna tasi'ah, ya. Kalau aku tahun depan masih hidup, sungguh aku akan berpuasa tanggal 9 juga, ya. Tanggal 9 Al-Muharram. Jamaah kaum muslimin, ya, sehingga hendaknya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa pahala puasa Asyura? Ketika Rasulullah SAW ditanya, beliau menjawab, ahtasibu ayyukaffiras sanatal madiyah, ya, aku berharap puasa Asyura itu akan menghapus dosa setahun yang telah lalu, ya. Dan intinya bahwa puasa di bulan Al-Muharram, ya, di bulan Al-Muharram itu merupakan semulia-mulianya puasa, ya. Semulia-mulianya puasa adalah puasa yang dilakukan di bulan Al-Muharram, ya. Dan ini ada hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, ya. Puasa yang paling mulia, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, ya, setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Allah, syahrullah, ya, syahrullahil Muharram, yaitu bulan Allah Al-Muharram. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah, ya, kita bisa mengenal apa saja dari bulan-bulan haram, ya, dan amalan-amalan apa saja yang hendaknya kita lakukan di dalam bulan-bulan haram ini, ya. Adapun bulan Rajab, maka sama saja, ya, bulan Rajab termasuk bulan yang mulia yang hendaknya kita muliakan, kita penuhi dengan ketaatan, dan kita juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman-kezaliman di bulan Rajab. Insyaallah ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan semua ketaatan-ketaatan di bulan ini dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini, di bulan-bulan haram ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.